Saya bisa mengerti ada kebanggaan rasanya kalau bisa menceritakan lebih banyak tentang kekatolikan ini dan memiliki pengalaman lebih. Oke, saya menemukan bahwa ada orang yang senang bercerita, saya ikut misa berbahasa Latin. Saya ikut misa Tridentin yang sekarang tidak lagi banyak dirayakan. Saya ikut misa yang menghadap ke dinding dan banyak istilah lain lagi. Oh, saya ikut misa SSPX, San Pio ke-10. Saya pikir sekali lagi saya bisa mengerti kebanggaan ini. Sebagaimana saya juga kadang bercerita kepada orang-orang, oh saya kenal pastor loh, orang India, dia merayakan misa dengan ritus Siro Malabar. Oke. Oh saya juga punya teman loh dari Afrika, dari negara Eritrea. Mereka merayakan misa tidak dengan ritus Roma, tetapi dengan ritus tersendiri. Saya pikir ini memang kekayaan gereja dan harapan kita mendukung hidup beriman. Tetapi harus dengan sadar kita katakan, bukan ini goalnya. Dan Yesus sudah tahu ini. Makanya termasuk dalam bacaan hari ini, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang merasa dekat dengan hidup beragama, supaya menghindari hipokrisia, kepalsuan, yang lebih merasa senang pada hal-hal yang superficial. Oke, saya tidak mau mengatakan bahwa tidak ada gunanya itu. Ada gunanya. Buktinya semakin hidup, semakin bersemangat hidup menggereja. Tetapi cobaan harus lebih diperhatikan karena tajinya lebih tajam. Karena ada godaan bagi kita untuk merasa lebih dekat, merasa lebih istimewa, merasa lebih tangguh dalam beriman. Ada godaan ini, bila tidak ada syukur kepada Allah, tetapi bila ada harus diawaskan. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai kecintaan kita pada kekayaan ini membuat kita menjudisi menghakimi yang lain. Ritus yang sekarang ini sesat, ini yang untuk saya mengganggu begitu ya. Dan mulai ada orang yang tergoda untuk ikut-ikutan, menyatakan oh Katolik sekarang tidak benar lagi, seolah-olah dia pernah mengikuti banyak jenis Katolik. Ini yang harus menurut saya diawaskan. Tidak baik terlalu ekstrim untuk begitu membenci yang ke-Latin-Latinan. Tidak baik, karena gereja juga mengizinkan untuk itu. Maka kalau ada yang berkata, ada umat berlutut untuk menyambut komuni, supaya menyambut dengan mulutnya, lalu tidak diberi, itu juga keputusan yang terburu-buru, kecuali ditentukan lain. Kecuali memang terhalang untuk menyambut. Namun di sisi lain, menyambut hostik dengan maksud supaya tampak lebih kudus, lebih inilah Katolik, saya pikir tidak tepat juga. Maka harus discern lebih dalam lagi motifnya dari dalam. Mengapa saya mau menyambut komuni dengan mulut? Untuk menghormati Kristus, saya pikir itu baik. Tetapi menghormati Kristus tidak cukup dengan sikap itu. Karena pertama harus dikatakan juga dalam kitab suci tidak ditulis para murid menyambut roti itu dengan mulut dan Yesus menyuapi. Tidak ada ditulis. Sejarah panjang mencatat itu. Tetapi mau mengatakan bahwa penghormatan kepada Kristus tidak hanya dengan menyambut tubuhnya dengan mulut, tetapi lebih kepada sikap kontinu, perseveransa, ketekunan mengikuti dia. Sekali lagi, tidak salah saya pikir, de gustibus non disputandum est. Soal rasa itu tidak bisa diperdebatkan. Saya lebih suka menyambut komuni, mengikuti Ekaristi dengan lupa saya namanya, kerudung penutup kepala itu. Oke, please do so, silahkan. Tetapi jangan menjadi alasan untuk inilah kami yang benar, mulai dikotomi kami dan kalian. Saya pikir tidak tepat itu. Sekali lagi, makin besar tantangannya, makin dituntut kebijaksanaan untuk membuat discern, pembedahan roh di dalam hati. Mengapa saya buat ini? Sama halnya juga ketika merayakan Ekaristi. Apakah ini tindakan mekanik semata, ulangan setiap hari, atau saya sadarikah saya mengikuti perayaan Ekaristi ini? Ini saya pikir pertanyaan yang perlu
Oke, bahkan ketika kita sebenarnya ngantuk-ngantuk ikut misa, kalau ada ya, tidak fokus. Tapi selalu ada niat untuk ikut misa setiap hari, bangun pagi-pagi. Saya pikir ada nilai plus di sana, tetapi masih ada ruang yang harus diperbaiki. Demikian halnya kalau kita ingin mengikuti lebih lagi, lebih ketat dengan gaya misa begini, dengan ritus yang begini. Baik itu, tapi kita perhatikan apa sebenarnya kebaikan tertinggi yang mau kita cari dalam perayaan iman kita. Perjuangan saya pikir ini, dan semoga kita terus berusaha mengejar yang terbaik. Pace bene.